Penelitian ini berawal dari kesadaran kami bahwa masa Orde Baru menyimpan peristiwa kelam berupa pelanggaran HAM seperti penculikan, penyiksaan, pembungkaman media, dan penghilangan aktivis yang sayangnya kini sering terlupakan terutama oleh generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are the crazy team from MTS N1 Tanggamus. My name is Rania Zahra Sabella and this is my partner Jenny Listia. Today we are going to present the result of our research project entitled Fiksi sebagai Kritik, Praktik Kejahatan Konstitusi Era Orde Baru dalam novel Laut Bercerita. Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori menghadirkan potret kelam Orde Baru dalam bentuk fiksi. Melalui tokoh Laut dan kawan-kawan, pembaca diajak menyelami pahitnya kekerasan negara. Inilah yang membuat novel ini penting untuk diteliti, karena ia tidak hanya bercerita, namun menjadi ruang kritik sosial politik. Hal ini relevan dengan teori Iridan yang menekankan hubungan antara sastra dan kondisi sosial politik, di mana sastra berfungsi untuk merefleksikan konflik kekuasaan dan golongan. Tapi Jane, apa sih hubungannya sastra sama kritik terhadap Orde Baru? Sastra bukan cuma hiburan, ia juga alat untuk mengkritik ketidakadilan. Melalui simbol, alur, dan tokoh mampu membuka realitas yang ditekan oleh kekuasaan. Oh, hal ini yang terlihat jelas dalam novel Laut Bercerita kan? Penyiksaan aktivis, kekerasan negara, penghilangan paksa. Semua ini tertulis dalam novel Laut Bercerita sebagai kritik tajam terhadap rezim Orde Baru. Gak cuma itu, novel ini juga menyoroti berbagai pelanggaran konstitusi, mulai dari pembungkaman pers, dilarangnya diskusi mahasiswa, hingga hukum yang dipelintir demi melanggengkan kekuasaan. Itu membuat kita sadar bahwa aturan tertulis saja tidak cukup jika tidak dijalankan dengan keadilan. Kak, penelitian ini menggunakan metode apa sih? Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dan jenis penelitian yang kami gunakan adalah analisis isi. Metode ini kami pilih karena sesuai dengan tujuan penelitian kami, yaitu menganalisis bagaimana novel Laut Bercerita menggambarkan bentuk pelanggaran HAM dan pelanggaran konstitusi pada era Orde Baru. Sampel dipilih dengan purposive sampling, yaitu menggunakan bagian novel yang memuat pelanggaran HAM, konstitusi, dan kritik sosial politik. Dari penelitian ini, kami menemukan 3 poin utama. Pertama, kritik terhadap kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Tokoh Laut dan kawan-kawan menjadi korban penyiksaan, penculikan, hingga penghilangan paksa. Kedua, pelanggaran konstitusi. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat dibungkam. Hukum hanya dijadikan alat kekuasaan. Ketiga, dampak kemanusiaan dan lahirnya solidaritas. Aksi Kamisan dengan payung hitam menjadi simbol bahwa masyarakat sipil tidak pernah berhenti menuntut keadilan. Dari penelitian ini, kami menemukan bahwa Laut Bercerita bukan sekedar fiksi, tapi juga suara perlawanan dari ketidakadilan Orde Baru. Novel ini menyingkap kekerasan negara, penghilangan paksa, pembungkaman pers, dan trauma keluarga korban. Semua itu jadi pengingat bahwa sejarah kelam pernah terjadi. Namun, dari luka itu lahir solidaritas dan perlawanan damai. Sastra bukan sekedar hiburan. Novel Laut Bercerita adalah cermin sosial dan pengingat sejarah. Pesannya jelas, jangan pernah lupa agar pelanggaran HAM tak terulang kembali. Demikian laporan penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.